Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 71. Flashback. Kamu kenal orang ini, nak? Hana kaget saat ayahnya mengirimkan pesan beserta foto seorang yang sangat dikenal oleh Hana. Ini kan Mbak Tias, gumam Hana. Ia membaca keseluruhan pesan itu dan merasa tidak percaya jika orang yang ada di balik kejadian pendarahan waktu itu adalah Tias, tetangganya sendiri. Tias sudah memiliki suami, tapi suaminya hanya pulang setahun sekali. Setelah saat itu, memang Hana tetap mendapatkan teror dari nomor yang berbeda, namun orang yang sama. Sambil menunggu hasil dari kepolisian, ternyata Syafiq meminta bantuan pada istrinya Hendra. Winona adalah seorang mantan mafia yang memiliki banyak kemampuan dan alat canggih tentunya. Tidak sampai 1 minggu, semua fakta sudah terkuak, dan Syafiq yang didatangi Winona dan Hendra di rumahnya langsung memberitahu Hana. Mas, Hana mendatangi Matiin yang sedang berjemur bersama bayi di taman belakang. Hana memperlihatkan pesan dari Syafiq dan semua bukti yang memperlihatkan jika Tias adalah pelakunya. Tias? Ini Mbak Tias yang di depan rumah kita kan sayang? Hana mengangguk. Aku saja nggak percaya, Mas. Mbak Tias bisa melakukan ini. Di mata mereka, Tias adalah orang yang sangat baik. Bahkan tidak jarang datang ke rumah Hana. Bukan semata-mata menemani Hana, melainkan ingin bertemu dengan Matiin. Jangan tanyakan bagaimana seorang mantan mafia bisa membuat lawannya bicara dengan mudah. Kita udah punya bukti. Mas akan menyerahkan ini pada polisi. Orang seperti Mbak Tias gak bisa dibiarkan. Matiin dan Hana memang sudah memaafkan, tapi urusan hukum tetap berlanjut. Karena apa yang dilakukan Tias itu bisa mengancam nyawa Hana. Beruntung karena saat itu Hana segera dibawa ke rumah sakit dan bisa diselamatkan. Bukan hanya Matiin dan Hana, namun keluarga dan suami Tias juga tidak menyangka dengan apa yang sudah dilakukan wanita itu. Awalnya Tias hanya mengagumi sosok Matiin, namun seiringnya ia melihat lelaki itu, yang timbul bukan lagi kagum melainkan obsesi. Apalagi suaminya tidak setampan Matiin. Akan seperti ini jadinya jika tidak memiliki benteng agama yang kuat. Melihat apa yang orang lain miliki, bukannya mensyukuri apa yang ia miliki. Semoga aja ini jadi pelajaran buat kita semua. Rasa ingin memiliki, obsesi itu bisa menghancurkan. Sekarang Mbak Tias bahkan ditinggalkan suaminya karena hal ini. Boleh mengagumi, tapi jangan sampai terobsesi. Apalagi terobsesi untuk mendapatkan milik orang lain. Sama halnya dengan Matiin yang terpikat oleh pandangan pertama pada Hana. Aska pun sama. Namun ia tidak langsung mengutarakan niat seriusnya dalam waktu dekat. Aska mengambil waktu 1 tahun untuk meyakinkan dirinya. Ia ingin memiliki istri yang sesuai dengan kriteria dan juga bisa menerima segala kekurangannya. Mengutarakan keinginannya untuk meminang Safa yang hanya 1 kali ditemuinya itu pada orang tuanya. Sudah jelas, orang tua Aska langsung memberikan lampu hijau karena tahu asal-usul Safa itu dari keluarga baik-baik.
Setelah 1 tahun itu, Aska dan orang tuanya langsung mendatangi rumah keluarga Syafiq. Kami akan bicarakan dulu pada anak kami. Kebetulan sekarang masih kuliah, ucap Syafiq. Tidak perlu terburu-buru, Pak Ustadz. Apalagi mengambil keputusan besar seperti ini. Saat Safa pulang kuliah, Syafiq langsung menyampaikan lamaran yang datang dari Aska. Aku nggak kenal, Bi. Apa Aska itu anaknya teman Abi? Tanya Syafa. Aska itu anak kepala sekolah di sekolahnya Akil. Safa mengangguk mengerti. Ia sepertinya juga sudah lupa kejadian saat itu. Namun berbeda dengan Aska yang terus mengingat hingga ia memilih jalan untuk meminang Safa. Nih, kamu baca dulu. Alika memberikan data diri milik Aska serta foto lelaki itu. Semua yang dimiliki lelaki itu adalah idaman Safa. Meskipun begitu, tetap saja penentuan harus melewati sholat istihoroh. Bahkan Safa melakukannya hampir 1 bulan penuh sampai akhirnya mendapatkan jawaban. Tidak ada satupun lelaki yang namanya tertulis dalam hati Safa, termasuk Aska. Karena gadis itu tidak akan mencintai lelaki yang bukan suaminya. Setelah pernah patah hati, ia lebih ketat soal perasaannya. Karena jawaban sudah ada, Syafiq mengatakan hal yang bagus tidak boleh ditunda. Sama halnya seperti Hana yang menikah saat masih duduk di bangku kuliah. Safa pun sama, namun bedanya ia masih melanjutkan dan akan melanjutkan sampai lulus. Safa langsung diboyong suaminya ke luar negeri. Kuliah Safa pun harus pindah. Di awal-awal pernikahan, Safa diperlukan layaknya ratu oleh Aska. Lelaki itu juga tidak melarang Safa untuk kuliah saat Safa dinyatakan hamil. Apapun yang membuat kamu nyaman, lakukan. Yang terpenting tetap jaga kesehatan dan juga pikiran jangan terlalu berat. Kamu gak sendirian sekarang. Kata-kata lembut itu yang selalu terucap dari Aska. Tidak pernah sekalipun ia membentak sang istri. Meski pernah berkali-kali Safa pun berbuat kesalahan. Awalnya kehidupan ranjang mereka biasa-biasa saja, bahkan terkesan monoton. Terkadang Aska hanya menyentuh istrinya 1 atau 2 kali dalam seminggu. Bahkan itu terus berlanjut setelah istrinya itu melahirkan. Safa pikir suaminya melakukan itu hanya saat dirinya hamil saja, tapi ternyata tidak. Wanita itu mengatakan kegundahan hatinya takut jika suaminya tidak puas dengan pelayanannya. Hal wajib yang harus ditanyakan karena terasa mengganjal. Mas, kok kamu kayak nggak mau sentuh aku sih? Kamu bosen atau pelayanan aku kurang? Tanya Safa. Enggak kok, akhir-akhir ini Mas cuman capek aja. Hal seperti itu tentu tidak logis di benak seorang Safa. Semua itu berubah saat Safa hamil anak ketiga. Saat awal-awal kehamilan, Aska malah semakin intens untuk urusan ranjang. Memiliki fantasi, dorongan, atau perilaku dewasa yang intens dan berulang. Ini terus mengganggu aktivitas utama maupun kewajiban lain. Hyper muncul setelah mengalami ketidakpuasan secara emosional, kecemasan, depresi, kebosanan, mudah marah, atau menerima peristiwa yang membuat tertekan. Sudah 6 bulan Aska melakukan hal yang sama, membuat Safa berpikir jika suaminya memiliki kelainan. Sempat ia sampaikan soal itu, namun Aska seperti tersinggung dan tidak merasa jika dirinya memiliki kelainan. Kalau nanti setelah gue lahiran,
Dia masih kayak gitu lagi, berarti harus dibawa ke psikolog. Gue terancam dong kalau digempur tiap hari, apalagi habis lahiran. Bayangin aja udah ngilu, gumam Safa sambil menatap kepergian suaminya ke kantor. Hal yang dialami Aska itu, jika tidak segera ditangani, jelas akan membahayakan, apalagi untuk pasangannya. Flashback end. Safa baru saja selesai mandi. Bayinya juga sudah dimandikan. Sedangkan anak-anaknya masih terlelap tidur. Wanita itu beranjak ke kamar yang ditempati suaminya. Dahi Safa berkerut saat menyadari pintu kamarnya itu terkunci. Mas? Iya. Terdengar derap langkah kaki mendekat, lalu pintu terbuka. Baru bangun, tanya Safa. Tadi subuh bangun tapi tidur lagi. Kepala Mas rasanya sakit. Ya udah, aku ambilin dulu sarapan sama obat. Jangan, kamu baru aja lahiran. Masa harus layani Mas? Udah, Mas bisa sendiri. Ayo turun. Akhirnya mereka turun ke bawah. Aska mengatakan pada sang istri jika ia ingin pergi menemui psikolog secepatnya. Menyadari jika tidak bisa menahan dirinya saat berdekatan dengan Safa. Padahal wanita itu baru saja melahirkan. Safa juga setuju agar suaminya segera menemui psikolog. Selesai sarapan, Aska langsung pergi. Beruntung karena mertuanya tidak terlalu mempertanyakan soal urusan Aska. Mereka sengaja tidak memberitahu masalah ini pada yang lainnya. Tepat jam 9 pagi, Bu Yuni dan Rafael datang untuk bersilaturahmi sekaligus melihat Safa dan juga bayinya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Selamat mendengarkannya, selamat malam minggu, selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan teman-teman menyenangkan. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.